Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya untuk pembelajaran menulis teks eksposisi kelas 10. Pertama adalah situasi awal, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, di mana pendidik sering hanya menyimpan hasil belajar atau produk teks eksposisi yang dihasilkan oleh peserta didik. Kedua, peserta didik mengalami kesulitan menemukan ide dan mengembangkan paragraf ketika menulis teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, jarang sekali teks eksposisi ini dikreasikan ke dalam bentuk lain, misalnya video dan lain sebagainya. Selanjutnya tantangan. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yang pertama adalah kadang guru masih tergoda untuk hanya sampai kepada proses mengumpulkan produk berupa teks eksposisi. Kemudian yang kedua, peserta didik belum memaksimalkan fungsi HP yang dimiliki untuk membantu dalam pengajaran. Malah dibuat game, hanya dibuat sosmed seperti itu. Kemudian peserta didik masih kesulitan mengembangkan alur dan kurang percaya diri menyajikan karya teks eksposisi. Siapa saja yang terlibat? Di sini ada pendidik bahasa Indonesia, teman sejawat, kepala madrasah, wakakur, dan peserta didik itu sendiri sebagai subjek pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah A, aksi. Langkah menghadapi tantangan. Pertama, untuk karya yang hanya disimpan nanti bisa dikreasikan ke dalam bentuk video kemudian diunggah ke sosmed. Kemudian untuk HP yang hanya sering digunakan untuk game atau bermain sosmed, kita manfaatkan lebih optimal untuk pembelajaran. Kemudian kesulitan menulis teks eksposisi akan kita bantu dengan pemanfaatan Google untuk mencari dan mengumpulkan data. Strategi yang digunakan adalah PJBL dan penerapan TIPEK. Nah, di sini selanjutnya C, proses. Ini adalah bagian paling penting di mana saya memasukkan 5 poin-poin penting yang akan menggambarkan best practice saya yang saya terapkan di proses pembelajaran. Pertama, saya gunakan QR Code untuk presentasi, penguatan materi, dan refleksi diri. Untuk kegiatan presentasi, alhamdulillah anak-anak antusias karena mungkin ini hal baru bagi mereka. Kemudian ketika penguatan materi, mereka juga antusias untuk men-scan dan mengetahui apa isi dari QR code yang mereka scan tersebut. Kemudian di bagian refleksi, ini di akhir saya lakukan, akan tetapi yang di bagian akhir ini ada kendala karena waktu mau habis sehingga saya belum bisa memastikan siapa saja yang sudah mengisi, siapa saja yang belum. Jadi harus mengecek setelahnya lagi. Kedua, saya gunakan PowerPoint untuk menyampaikan alur pembelajaran dan penguatan, dan ini ditampilkan di Smart TV. Dan penggunaan teknologi ini alhamdulillah juga membantu fokus mereka untuk melihat tayangan, kemudian memahami apa yang saya sampaikan. Dan ini ditandai ketika saya menanyakan apa yang mereka lihat, terus isi-isi dari apa yang saya tampilkan di PPT, mereka mampu menjawab dengan baik. Ketiga, saya mengajak mereka memanfaatkan aplikasi yang ada di HP mereka dengan maksimal. Pertama, saya mengajak mereka menggunakan Google untuk mencari data atau sumber literasi, rujukan, serta data-data yang mereka butuhkan untuk menulis teks eksposisi. Kemudian menggunakan WPS atau Canva untuk mengetik hasil teks eksposisi yang mereka susun. Kemudian Google Drive untuk mengumpulkan teks eksposisi yang mereka susun baik melalui dokumen maupun PPT. Kemudian mereka gunakan CapCut dan Canva atau memilih salah satunya untuk mengedit atau membuat video, kemudian media sosial untuk mengunggah hasil karya mereka. Dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan menyenangkan karena mereka sangat aktif dan sangat bahagia, dan mereka juga mengaku ini adalah bagian yang paling mereka senangi.
Saya juga menggunakan ice breaking berupa permainan door, boom, door, door, door untuk membangkitkan atau mengembalikan motivasi mereka. Karena ketika mereka berada di depan layar HP terus, mungkin konsentrasi mereka menurun. Jadi ketika selesai menuliskan teks eksposisi, kemudian mau membuat video, ice breaking ini saya berikan dan alhamdulillah mereka cukup senang dan kembali fokus dan lebih siap mengikuti atau melanjutkan pembelajaran. Penilaian yang saya lakukan juga sudah sesuai dengan modul ajar, yaitu penilaian sikap saya ambil dari penilaian antar teman dan penilaian diri, kemudian pengetahuan melalui ulangan, kemudian nilai keterampilan melalui produk yang mereka kumpulkan di Google Drive dan yang di-share di sosial media. Dan semuanya hasilnya cukup menyenangkan dan membuat saya takjub juga, ternyata anak-anak kreatif luar biasa. Dengan pembelajaran PJBL, dengan terintegrasi TIPEK, alhamdulillah IKTP yang saya tetapkan di modul ajar tercapai, kemudian kesulitan menulis teks eksposisi yang dialami peserta didik juga teratasi. Jadi siapa saja yang terlibat di sini juga saya berterima kasih, kemudian sumber daya yang saya siapkan alhamdulillah bisa dipakai dan dimaksimalkan untuk pembelajaran. 4 yaitu refleksi, hasil, dan dampak. Dampak dari aksi ini, pertama bagi peserta didik, alhamdulillah peserta didik terbantu memilih topik untuk menyusun argumen setelah mengumpulkan data dengan bantuan video atau infografis dari TIPEK yang digunakan. Kemudian peserta didik juga lebih aktif berkolaborasi menulis eksposisi menggunakan model PJBL dalam pembelajaran. Penggunaan media TIPEK juga membuat peserta didik aktif, kreatif, berliterasi, berkomunikasi, berkolaborasi, memproses karya, serta membuat video, kemudian membagikannya ke media sosial. Jadi TIPEK ini alhamdulillah mampu membuat peserta didik tertarik dan lebih semangat dalam belajar. Bagi saya pribadi, ini menjadi referensi saya dalam mengajar dan menjadi bahan semangat saya untuk lebih berinovasi lagi. Kemudian hasil yang diperoleh IKTP tercapai, kesulitan juga teratasi, pembelajaran menjadi menyenangkan, peserta didik lebih aktif. Oke, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan model dan metode yang saya gunakan. Di sini adalah faktor pendukung keberhasilan saya menggunakan metode yang saya pilih yaitu PJBL dengan terintegrasi TIPEK. Pertama, perencanaan yang cukup matang dari modul ajar yang saya rencanakan. Kemudian dukungan dari madrasah, sama TU, Wakakur, teman sejawat, serta tim IT yang mungkin membantu saya untuk untuk menyiapkan di awal. Kemudian keaktifan peserta didik. Kemudian ini yang 4 dan 5 ini menurut saya adalah inti dari kelebihan TIPEK itu. Pengintegrasian TIPEK yang menarik ini mampu membantu mengatasi kesulitan peserta didik, utamanya di bagian tadi itu ketika mereka kesulitan ide, tapi dengan hadirnya TIPEK yaitu penggunaan Google Search, mereka bisa mencari berbagai rujukan, berbagai data yang bisa memunculkan ide, membantu mereka memunculkan ide, kemudian juga membangun argumen-argumen yang sangat bermanfaat bagi mereka dalam menyusun teks eksposisi. Kemudian PJBL sendiri itu mampu memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dan lebih kreatif menciptakan produk teks eksposisi. Mereka bisa terfasilitasi dalam kelompok, mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi, masing-masing mendapatkan porsi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian jika model ini diterapkan, ini ada kekurangannya, tapi mungkin masih bisa diatasi oleh Bapak Ibu guru sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu guru harus menyiapkan surplus yang harus memadai, ya karena kita menggunakan komponen teknologi semuanya. Jadi harus butuh listrik dan semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kedua, butuh kuota. Ini jelas karena kita hampir semuanya menggunakan internet, jadi butuh kuota. Ketiga, butuh waktu lama di kegiatan mengumpulkan data. Ini jelas terutama ketika proses mencari, mengumpulkan data itu ya, mereka kan harus searching, terus memadukan antara penemuan anggota kelompok
itu misalnya ada 6, dari 6 itu kan harus memadukan mana yang masuk, mana yang digunakan, itu membutuhkan waktu cukup lama. Kemudian yang keempat, kesulitan memastikan pengisian QR code saat refleksi. Ini saya alami karena refleksi ini kan ada di akhir ya, ada di akhir. Jadi, eee, waktu juga sudah mepet habis, jadi ketika saya ngecek itu ternyata anak-anak, mungkin baru sebagian, belum seluruhnya, mengisi. Meskipun sudah saya beri motivasi, "Kalian tinggal isi, cek, pemilih ya atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Silakan dijawab dengan jujur." Meskipun sesimpel itu. Kemudian yang kelima, pendidik kesulitan memantau detail aktivitas peserta didik selama diskusi dan memanfaatkan HP. Ini ketika mereka diskusi karena membuat video, mau tidak mau mereka yang membawa laptop ya pakai laptop, yang membawa HP pakai HP. Kemudian untuk mengatasi atau istilahnya membuka peluang mereka bermain, ini kadang saya yang sulit memantau meskipun, secara umum ya mereka masih dalam koridor melaksanakan tugas, tapi nggak tahu kalau misalnya mereka mencuri-curi untuk bermain gitu, itu bisa saja istilahnya luput dari pemantauan saya. Tapi, secara umum, untuk hal tersebut bisa diatasi dan alhamdulillah mereka tetap mandiri mandiri dan menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan baik. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi inspirasi atau bisa dimodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.